Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Angelina Matiko. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hakikat konsep dasar mutu. Mutu secara umum didefinisikan sebagai memenuhi atau melampaui persyaratan pelanggan. Hal itu berarti produk atau jasa tepat bagi pengguna oleh pelanggan. Ketepatan untuk penggunaan berhubungan dengan nilai yang diterima pelanggan dan kepuasan pelanggan. Hanya pelanggan, bukan konsumen, yang dapat menentukannya. Kepuasan pelanggan merupakan konsep yang relatif berbeda antara pelanggan yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh, beberapa orang mengatakan bahwa mobil Ford sangat memuaskan, sedang yang lain mengatakan tidak. Perbedaan kontrol mutu dan jaminan mutu dan mutu terpadu. Kontrol mutu adalah suatu proses yang digunakan dalam manufaktur, produksi, atau penyediaan layanan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari kontrol mutu ini adalah untuk mengidentifikasi, mencegah, atau mengurangi cacat atau ketidaksesuaian dalam produk atau layanan sehingga dapat memenuhi harapan pelanggan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Proses kontrol mutu juga membantu mengoptimalkan efisiensi produksi dan mengurangi pemborosan. Jaminan mutu secara umum yang dimaksud adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu, pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Upaya peningkatan mutu secara terus-menerus harus dilakukan dengan harapan yang akan menumbuhkan budaya mutu sehingga akan tercapai peningkatan standar yang berkelanjutan. Kemudian, mutu terpadu adalah sebuah pendekatan untuk suatu organisasi yang fokus terhadap kualitas berdasarkan kerjasama anggota organisasi untuk mensukseskan program jangka panjang. Total quality mutu menekankan pada kualitas dan pengembangan berdasarkan kepentingan pelanggan. Manajemen mutu terpadu dalam pendidikan adalah proses pengelolaan pendidikan dalam upaya perbaikan dan pengembangan dan menuntut dukungan serta keinginan pemerintah, warga sekolah, dan manajemen mutu terpadu merupakan sebuah pemberian pelayanan jasa maupun produk. Mutu jasa. Jasa merupakan setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak terwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Proses produksinya mungkin dan mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Menurut Kotler, jasa ialah setiap tindakan atau unjuk kerja untuk ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain secara prinsip tidak berwujud dan menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Menurut Kotler 1998, ada 4 karakteristik yang dimiliki oleh suatu jasa, yaitu yang pertama tidak terwujud, kedua tidak dapat dipisahkan, ketiga bervariasi, dan yang keempat mudah lenyap. Salah satu cara untuk menempatkan sebuah perusahaan jasa yang lebih unggul daripada persaingannya adalah dengan memberikan pelayanan yang lebih bermutu dibandingkan dengan para pesaingannya, dengan memenuhi atau melebihi pengharapan konsumen sasaran mengenai jasa tersebut. Produk dari pendidikan. Produk jasa pendidikan ini merupakan suatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Menurut Sri Minarti, dalam jasa pendidikan, produk yang ditawarkan kepada siswa adalah reputasi, prospek, dan variasi pilihan sekolah yang baik, menawarkan reputasi atau mutu pendidikan yang tinggi, prospek bagi siswa setelah lulus, dan pilihan konsentrasi berbagai program yang bervariasi sehingga calon siswa dapat memilih bidang yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Produk dari sekolah adalah jasa kependidikan yang dapat dirinci. Yang pertama, jasa kurikuler, jasa penelitian, jasa ekstrakurikuler,
jasa pengembangan kehidupan bermasyarakat, jasa administrasi ketetausahaan, dan jasa layanan khusus. Pendidikan dan pelanggan. Pendidikan dan pelanggan adalah dua konsep yang mungkin terlihat berbeda, tetapi keduanya dapat memiliki hubungan erat dalam berbagai konteks. Di bawah ini adalah penjelasan tentang bagaimana pendidikan dan pelanggan dapat saling terkait. Yang pertama, pendidikan sebagai pelayan. Yang kedua, pelatihan pengembangan. Dan yang ketiga, sebagai pelanggan dan pelayanan. Tujuan dari pelatihan dan pengembangan adalah meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan sehingga mereka dapat menjadi lebih efektif dalam pekerjaan mereka. Evaluasi pelanggan atau karyawan terhadap pelatihan yang mereka terima dapat membantu perusahaan memahami efektivitas program pelatihan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.